Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke channel Ruang Belajar dan Rekreasi. Dan inilah saya akan memberikan informasi saling sharing tentang penulisan LA atau laporan aktualisasi Latsar CPNS 2021. Nah, kemarin saya sudah mencontohkan RA, yaitu di video yang sudah saya upload, dan sekarang saya akan mencontohkan tentang laporan LA-nya. Nah, jadi di dalamnya itu ada apa aja? Langsung saja. Nah, ini teman-teman, contoh laporan saya, yaitu pengembangan dari rancangan aktualisasi yang kemarin saya rancang, dan inilah aktualisasi dan habituasinya, yaitu kita mulai dari halaman judul. Jadi halaman judul ini semua yang ada nama rancangan kita rubah menjadi laporan. Nah, ini kita rubah menjadi laporan yang saya blog. Ini laporan aktualisasi. Nah, langsung saja. Setelah halaman judul, yaitu ada abstrak. Nah, ada abstrak. Jadi di dalam abstrak ini kita sampaikan apa aja yang di dalam abstrak, yang intinya yang penting-penting, kemudian yang sekiranya tahapan-tahapan apa saja itu bisa ditampilkan atau bisa dituliskan di abstrak ini. Nah, kemudian di halaman persetujuan juga sama dengan RA kemarin, pengesahan juga sama, begitu, prakata juga sama. Nah, yang membedakan laporan ini adalah di mana RA kemarin itu ada 2 judul. Nah, yaitu yang pertama itu ada profil, kemudian bab 2 ada rancangannya, dan yang bab ketiga ini adalah pelaksanaan aktualisasi dan habituasi. Nah, ini yang membedakan. Jadi rancangan kemarin ada 2 bab, dan sekarang kalau di laporan aktualisasi itu ada 3 bab, begitu. Kemudian ada juga daftar tabel, nanti bisa ditambahkan juga menyesuaikan dengan tabelnya itu nanti berapa nomornya. Daftar gambar juga sama. Pada intinya di halaman atau di bab 1 mengenai profil, bab 2 mengenai rancangan itu sama dengan rancangan yang kita buat kemarin pada awal kita membuat rancangan, begitu. Mungkin yang bab 1, bab 2 tidak saya bahas. Untuk menyingkat waktu, langsung saja saya bahas ke bab 3. Di dalamnya ada apa aja. Ya teman-teman, kita langsung di bab 3, yaitu tentang pelaksanaan aktualisasi dan habituasi. Jadi di bab 3 ini kalau saya ada 2 yang harus saya bahas, yaitu yang pertama tentang perubahan jadwal kegiatan dari rancangan awal. Jadi teman-teman, kemarin saya itu tidak sesuai dengan jadwalnya karena berbenturan atau bertabrakan dengan kegiatan pelaksanaan semesteran atau kenaikan kelas. Jadi saya majukan lebih cepat. Nah, jadi di sini ada tabel, ada keterangan perubahan jadwal, semula apa, terus menjadi apa, penjelasannya apa. Nah, begitu, harus ada penjelasannya. Kemudian juga penjelasannya itu kalau saya kemarin
tentang menyesuaikan surat edaran terkait pelaksanaan penilaian akhir semester 2. Nah, saya tulis nomornya dari dinas apa yang memberikan informasi begitu. Nah, mungkin singkat saja. Nah, kemudian ini yang tadi tentang perubahan jadwal. Yang kedua yang saya bahas adalah pelaksanaan aktualisasi dan habituasi. Di dalamnya ada apa aja? Yaitu tentang kegiatan yang saya lakukan. Yaitu ada 6 kegiatan. Maka di pelaksanaan ini, pelaksanaan aktualisasi dan habituasi ini, maka saya akan membahas semuanya di 6 kegiatan. Nah, ini 6 kegiatan ya. Langsung saja, yaitu yang bab pertama atau judul kegiatan yang pertama adalah saya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau membuat RPP. Nah, di situ ada sumber, ada tanggal pelaksanaan, lokasi di mana, hasil outputnya, aktualisasinya, yang berdasarkan nilai-nilai dasar aneka. Nah, saya kaitkan semuanya berdasarkan nilai-nilai anekanya. Contohnya ini. Kemudian juga saya contohkan atau saya lampirkan dokumentasi saya. Begitu. Nah, ini kegiatannya apa? Jadi agenda kegiatan 1, di situ ada tahap kegiatannya, ada di sini literasi. Nah, itu ada fotonya. Kemudian menyusun RPP juga ada fotonya. Kemudian berdiskusi dengan teman sejawat. Ini adalah tahapan kegiatannya ya teman-teman. Itu juga ada fotonya. Terus berkonsultasi dengan mentor juga ada fotonya. Nah, ini. Dan semuanya itu kita kaitkan dengan nilai-nilai aneka. Nah, ada etika publik, nasionalisme, seperti itu. Kemudian setelah pelaksanaan aktualisasi ini berdasarkan agenda kegiatan 1, maka yang ke F adalah analisis dampak bila nilai-nilai aneka tidak diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas jabatan. Jadi dampaknya apa? Saya tulis di sini. Kemudian di sini ada kontribusi dari manfaat pihak lain, terus untuk sekolah saya. Nah, di situ saya tuliskan. Kemudian juga ada orian kendala. Kendalanya apa? Dan nanti saya kasih solusinya di sini. Gitu. Nah, setelah di sini kita tulis, maka beralih ke kegiatan kedua, yaitu menyusun media pembelajaran puzzle. Nah, ini. Jadi saya sudah selesai saya bahas tentang kegiatan 1 dan tahapannya. Yang selanjutnya adalah kegiatan yang kedua, yaitu menyusun media pembelajaran puzzle pecahan, sama plek dengan apa yang saya sampaikan di kegiatan 1, yaitu ada sumber kegiatan, tanggal, lokasi, hasil, aktualisasi. Ini juga tahap kegiatan yang pertama adalah literasi. Saya pun harus ada dokumentasi. Kemudian membuat draft, saya juga ada dokumentasi. Kemudian ini adalah prosesnya puzzle. Juga saya berdiskusi dengan guru kelas. Juga ada fotonya. Dan ini tidak hanya foto ya teman-teman, tapi juga istilahnya notulen. Nah, itu apa aja yang kita bahas dengan teman sejawat atau dengan mentor, itu juga ada notulennya. Kemudian juga ada analisis dampaknya. Kalau nilai-nilai aneka tidak diaplikasikan, kemudian juga
kontribusi sama dengan yang tadi, terus manfaatnya apa untuk organisasi atau sekolah saya, terus juga orang kendala apa, begitu. Kalau sudah sampai sini, maka beralih ke 3 atau kegiatan yang ketiga adalah menyusun media pembelajaran pohon ilmu. Nah, ini juga sama dengan apa yang saya sampaikan di kegiatan 2, yaitu menyusun media puzzle. Mungkin langsung saja saya bahas di kegiatan 4 biar nggak mengulang lagi ya teman-teman. Nah, ini juga ada foto-fotonya semua. Nah, kegiatan 4 ini juga yaitu melaksanakan pembelajaran tematik dengan menggunakan media puzzle. Sama sebetulnya teman-teman, ada sumber kegiatannya, tanggal, lokasi, hasil output. Yang membedakannya itu adalah aktualisasi. Itu pasti beda. Saya melakukan koordinasi dengan wali murid. Nah, itu juga ada fotonya. Terus melakukan penilaian awal. Ini adalah tahapan ya. Tapi semua tahapan itu ada fotonya dan dikaitkan dengan nilai-nilai aneka ini. Anak-anak juga praktek tentang puzzle. Nah, itu mengenai pecahan. Dan ini pohon ilmu. Nah, ini. Kemudian juga di kegiatan 4 ini saya juga ada angkat refleksi pembelajaran tentang yang saya lakukan. Kira-kira anak-anak antusias tidak? Terus juga ada angketnya juga saya rekap di sini. Terus saya juga rekap isian dari semua jawaban dari anak-anak. Sama ada analisis dampak, kemudian ada kontribusi, terus kendalanya apa ini kendalanya. Nah, setelah selesai, maka saya akan melanjutkan kegiatan yang kelima, yaitu melaksanakan evaluasi pembelajaran menggunakan Google Form. Yaitu ada sumber, kegiatan, tanggal, lokasi, hasil, atau output itu sama, tapi berbeda ya teman-teman dengan kegiatan 1 dengan kegiatan yang lainnya. Terutama yang membedakan antara lain semuanya beda, yaitu di aktualisasinya. Nah, ini juga tergantung tahapannya. Jadi tahapan itu harus ada, kalau menurut saya teman-teman harus ada dokumentasinya gitu. Juga ada konsultasi dengan mentor, juga ada dokumentasi, juga ada notulennya. Nah, ini anak-anak mengerjakan menggunakan Google Form. Nah, seperti itu. Ini manfaat bagi pihak lain sama, tapi juga disesuaikan dengan kegiatannya. Sekarang kita lanjut di kegiatan 6, yaitu mengevaluasi pembelajaran mengevaluasi pelaksanaan program pembelajaran tematik menggunakan pembelajaran puzzle dan pohon ilmu. Jadi juga sama, tapi juga berbeda ya untuk sumber, tanggalnya, tempatnya, outputnya seperti apa berbeda teman-teman, tapi sebetulnya konsepnya sama. Kemudian ini yang ada satu mengoreksi, ini adalah tahapan dari kegiatan saya. Jadi ini saya buktikan dengan dokumentasi. Kemudian saya rekap. Jadi ada penilaian awal, saya rekap mana yang tuntas dan mana yang belum tuntas, dan saya juga hitung tingkat keberhasilannya. Jadi setelah saya melakukan penilaian awal, kemudian juga saya melakukan tahap 1, penilaian akhir siswa tahap 1, kira-kira ada yang tuntas semua atau belum. Nah, ini saya rekap juga, ini juga ada anak yang belum tuntas.
juga ada, maka di sini tingkat keberhasilan juga saya hitung. Begitu. Juga nilai evaluasi tahap 2. Nah, kira-kira tuntas atau belum. Nah, ini saya rekap di sini. Nah, setelah saya tuangkan di kegiatan 6. Nah, di sini ya teman-teman, di sini ada perbandingan nilai awal dan nilai akhir. Kemudian itu saya rekap di sini. Nah, setelah saya buat tabelnya, maka saya jelaskan deskripsi di bawahnya tabel gitu. Nah, ini juga masih berlanjut dengan tahapan-tahapan yang saya lakukan. Nah, setelah itu teman-teman, dari kegiatan tersebut yang sudah saya lakukan. Nah, sudah di sini saya tambah gambaran kondisi sebelum dan sesudah aktualisasi dan habituasi. Nah, ini saya jelaskan di sini. Hasil belajar siswa bagaimana sebelum dan sesudah. Motivasi belajar siswa bagaimana sebelum dan sesudah. Itu saya jelaskan atau deskripsikan di halaman ini, teman-teman. Jadi di bawahnya pelaksanaan aktualisasi dan habituasi. Nah, ini. Kemudian setelah itu maka saya simpulkan. Jadi simpulkan ini kira-kira saya berhasil tidak menjalankan media tersebut. Kalau berhasil itu berapa persen, kalau belum berhasil berapa persen, maka akan saya tuangkan di sini dengan menggunakan 6 kegiatan ini saya tulis di sini, teman-teman. Jadi juga setelah itu manfaatnya bagi siswa, guru, sekolah, seperti itu. Terus daftar pustaka. Nah, ini setelah daftar pustaka adalah kurikulum vitae. Nah, ini kurikulum vitae-nya juga sama dengan era kemarin gitu. Nah, itu teman-teman sedikit sharing dari saya. Jadi sebetulnya ini pun juga berbeda-beda dengan kerjaan atau yang dilaksanakan teman-teman, konsepnya dan lain sebagainya, apalagi beda dengan BPSDM provinsi satu dengan provinsi yang lainnya, itu pasti berbeda. Tapi inilah gambarannya. Mungkin kalau ada istilahnya perbedaan atau itu hal yang biasa, kalau memang kerjaan saya ini juga dibuat referensi juga boleh. Kalau mau minta filenya bisa, nanti bisa lihat di deskripsi, di situ nanti ada WA saya. Oke teman-teman, cukup sekian, saling berbagi informasi, saling sharing, semoga kita sukses selalu. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.